Halo semuanya, selamat datang di Praktikum Teknologi Manufaktur TPB 203 dengan materi tempat. Nah, pada hari ini kita akan menyaksikan proses penempaan logam mulai dari sebuah plat logam hingga menjadi produk hasil akhir ya. Selamat menyaksikan. Tempa atau forging merupakan suatu proses pengerjaan logam yang paling tua di mana benda kerja ditekan di antara dua cetakan. Pengerjaan tempa dapat berlangsung dengan tekanan kejut dan tekanan perlahan. Untuk klasifikasi forging terdapat 3, yaitu open die forging, closed die forging, dan flashless forging. Pada pertemuan minggu ini, kita akan menyaksikan proses penempaan logam di sebuah industri yang terbagi menjadi 3 tahap, yaitu persiapan, penempaan, dan finishing. Dalam proses penempaan kali ini, bahan yang digunakan ialah sebuah plat logam besi dengan output akhir berupa golok ataupun pisau. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki tahap persiapan. Dalam tahap ini, hal yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan berbagai alat dan bahan terlebih dahulu. Anvil, palu, plat logam, tang penjepit, sarung tangan, apron welding, cairan oli, kikir, mata gerinda, dan mesin gerinda. Pertama-tama, sebuah plat lebar dipotong menjadi 2-3 cm dan sepanjang 10 cm. Untuk melakukan pemotongan, itu dapat menggunakan gerinda potong, gergaji besi, ataupun dengan blender. Kemudian, plat yang sudah dipotong dibawa ke dapur tempa. Dan kita akan memasuki ke tahap berikutnya, yaitu tahap penempaan. Pada tahap penempaan, pertama, kita hidupkan tungku terlebih dahulu menggunakan bahan bakar arang. Kemudian, harus selalu dipompa secara konstan dengan tujuan untuk memberikan oksigen tambahan ke dalam tungku secara terus-menerus untuk membentuk api yang panas. Kemudian masukkan besi, logam, atau plat yang sudah kita potong tadi ke dalam api hingga merah. Setelah warna besi berubah menjadi merah atau sedikit kekuning-kuningan, angkat besi dari tungku dan letakkan besi di landasan anvil dan dipukul menggunakan palu hingga pipih. Ketika suhu mulai dingin, yang dapat ditandai dengan warna besi mulai memudar, maka besi harus dipanaskan kembali ke dalam tungku atau dibakar kembali hingga warnanya kembali berwarna merah atau kekuning-kuningan. Ulangi proses ini hingga mendapatkan bentuk yang kita inginkan. Lalu proses selanjutnya yaitu setelah kita mendapatkan sebuah plat logam tipis atau sedikit menyerupai bentuk pisau, maka akan kita lakukan proses pengikiran, yaitu menggunakan alat kikir atau juga dapat menggunakan gerinda dengan mata gerinda khusus untuk mengasah, bukan untuk memotong. Kemudian setelah melewati proses ini, kita akan memasuki proses penyepuhan, di mana sebuah mata pisau yang sudah terbentuk itu dimasukkan lagi ke dalam tungku pembakaran atau dibakar kembali.
Kemudian setelah berwarna merah atau sedikit kekuning-kuningan, maka besi atau mata pisau dimasukkan ke dalam cairan oli. Nah, tujuan penyepuhan ini agar besi dapat kembali kuat atau kembali keras sesuai kekerasan atau kekuatan yang diinginkan. Setelah itu kita akan masuk ke tahap finishing. Nah, pada tahap finishing ini, di mana besi yang sudah kita bentuk menjadi sebuah mata pisau itu diberikan pegangan atau gagangnya dan dibuatkan sarung. Lalu terakhir, setelah mendapatkan gagang, maka besi kita asah hingga mengkilap dan tajam. Ketika aku lapar langsung menuju dapur. Di dapur kulihat cuma tersedia telur putih dan kuning selalu sedia. Dan ya mungkin cukup sekian video praktikum kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan kepada Asprak masing-masing ketika Zoom diskusi dimulai. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video praktikum berikutnya. Tiap hari makan telur, didadar di omelet, pakai sambal.